Tafsir. Terima kasih banyak kepada Pak Ustadz Marjuki, Bapak Kaur Pemerintahan kita yang mewakili Bapak Kepala Desa kami yang kebetulan ada tugas kenegaraan. Selanjutnya selayang pandang tentang Ki Buyut Syarif insya Allah akan dipandu oleh Bapak Haji Toto Sugiharto. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Guru Desa Karamil beserta para aparatnya, yang kami hormati organisasi pemerintahan desa, Ketua RT dan RW, yang kami hormati Bapak Babinsa, Babinsa Linmas, yang kami hormati sesepuh Pak Haji Sudirman, yang hormati Ketua DKM Masjid Baitul Mutakin di Kartawijaya, yang hormati Ketua Panitia Pelaksana Haul Ki Buyut Syarif, wabil khusus ibu-ibu Jamia Pataya ya, dan yang hormati pengurus dan Ketua Banser Kabupaten Cirebon, dan Pos Ijo ya Pak ya, Pos Ijo, serta Bapak Ibu hadirin warga Karamulya yang kami muliakan. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufik dan hidayah pada semua sehingga melalui hari ini alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan baik jasmani dan rohani. Alhamdulillah bisa berkumpul dalam rangka silaturahim menghadiri acara pengajian Haul Ki Buyut Syarif. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta para sahabat yang insya Allah kita diberikan syafaat. Amin amin ya Rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang melakukan pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada panitia yang telah memberikan waktu pada saya dalam rangka mungkin mengantar Al-Muharram Bapak Kiai Maksum Hidayatullah memberikan ceramah, yaitu tadi disebutkan adalah selayang pandang tentang Ki Buyut Syarif. Utamanya barangkali haul itu kan peringatan, jadi kita kenapa memperingati ini Ki Buyut Syarif, saya sampaikan atau memberikan pengetahuan atau pangeling-eling khususnya untuk anak-anak di anak sekolah atau generasi muda. Jadi berdasarkan naskah-naskah yang ada di Kabupaten Cirebon atau di Cirebon khususnya, dan ada didaftar dalam buku sejarah desa-desa Kabupaten Cirebon dari jilid 1 ke jilid 6, serta kutipan kitab berpesta yang ada, yang kami miliki dan berbagai sumber yang ada, kurang lebih 150 Pak sumber-sumber sejarah yang saya miliki yang terakhir. Jadi siapakah Ki Buyut Syarif ini? Yang pertama, ketika pada tahun 1479 Masehi, Pangeran Cakrabuana Bangkurjon memberikan mandat pemimpinannya kepada Sunan Gunung Jati, maka Sunan Gunung Jati pada tanggal 2 April tahun 1482 yaitu merdeka atau melepaskan diri Tanten dari kerajaan Pajajaran. Nah, jadi tanggal 2 ini merupakan tanggal kemerdekaan Cirebon lepas dari Pajajaran yang dijadikan sebagai momen hari jadi Kabupaten Cirebon yang baru saja kita peringati. Nah, lalu bagaimana sejarah perkembangannya? Ketika Sunan Gunung Jati gencar melakukan syiar Islam di tanah Cirebon, khususnya wilayah Pasundan, maka beberapa panglima atau senopati dari Pajajaran dalam hal ini adalah adipati adalah kerajaan Raja Galuh yang dipimpin oleh Prabu Cakraningrat, ya. Adipatinya adalah Arya Kiban atau Palimanan, Gede Gempol, ya, Sang Hyang Gempol. Nah, ini diutuslah 9 senopati dari kerajaan tersebut. Salah satunya adalah Ki Werdi, yang kedua Ki Sarip, yang ketiga Ki Gondea, yang keempat Ki Jafar, yang kelima adalah Ki Lasem dan Nilasem, yang ketujuh berarti yang kedelapan ya, yang kedelapan adalah Ki Danalampa,
yang terakhir Ki Jayana serta Ki Klipo. Diutuslah beliau-beliau ini tujuannya yang pertama untuk menghambat syiar Islam yang disiarkan oleh Sunan Jati. Itu yang pertama. Tujuan yang kedua adalah bila mana ketemu dengan penyiar Islam itu dibunuh sekaligus. Itulah kira-kira tujuan misi daripada Senopati yang 9 orang tadi. Nah, ketika itu Pangeran Cakrabuana Bokojurut menyamar sebagai sesepuh atau orang tua sedang melakukan zikir itikaf, maka begitu rombongan dari Pajajaran dan Raja Galuh datang, maka oh inilah dia bilang, nah iya teh budak, nah ayo kita payang bilang gitu, jare wong Sunda ya. Nah jare wong Cirebonnya ini pasti orangnya si Aisyah, ayo kita bunuh saja. Nah tetapi begitu rombongan 9 orang mau membunuh, mau mendekati, jangan-jangan mendekati memek lebih bisa langsung lumpuh. Ke-9 orang itu lumpuh diceritakan sehingga minta ampun. Maka Mbak Cirebon yang menyamar sebagai orang tua tadi memaafkan dan sekaligus beliau ini masuk Islam sehingga diajaklah ke Cirebon. Nah ketika sudah masuk Islam 9 orang ini suruh membuka pedukuhan, membuka suatu daerah untuk syiar Islam, tempat syiar Islam, yaitu di wilayah barat Gunung Jati. Di manakah? Yaitu di Alas Asem atau hutan asem. Nah sementara hutan asem ini ditunggui atau yang berkuasa adalah Maha Braja, ketua jin setan perkayangan itu. Nah ketika mau babat alas terjadilah katakanlah konflik, perang, kesaktian dan sebagainya. Akhirnya Maha Braja mengakui kekalahan, ya keunggulan ilmunya Kiwerdi dan kawan-kawan, minta ampun tapi tolong mangga silakan babat hutan ini, tolong saya sediakan sebagian saja untuk tempat tinggalnya kita. Nah akhirnya hutan asem ini babat dijadikan pedukuhan. Lambat laun berkembang dengan baik, Islam juga berkembang baik, maka diundanglah Sunan Jati, Mbah Cirebon untuk menamai pedukuhan yang baru dibuat. Nah sehingga Sunan Jati menamakan adalah, ya Gusti mohon ini pedukuhan sudah jadi, orangnya sudah banyak, mohon diberikan nama. Maka Sunan Jati memberikan nama yaitu Karangasem. Karangasem ada 2 hal. Yang pertama, memang pedukuhan itu dibikin atau dibabat dari alas asem. Yang kedua, karang berarti kekuatan batin. Ngasem, ya dari ngasem ya, adalah kelulusan budi pekerti. Nah sehingga orang Karangasem adalah orang memiliki kelulusan budi pekerti yang baik. Mudah-mudahan ya dengan peringatan Maulid ini kita selalu meneladani beliau. Nah lalu bagaimana Ki Buyut Sarit ini? Nah, Ki Buyut Sarit ya sebagai setelah ini ada Ki Buyut, jadi ada Ki Buyut, ada Ki Gede. Nah kemudian Ki Werdi ditunjuk sebagai pemimpin pedukuhan yang baru, pedukuhan Karangasem, yaitu sebagai Ki Gedenya Ki Gede Karangasem yang sekarang dimakamkan di Gunung Sembung, Blok Bungkurang sebelah timur. Barangkali mau ziarah ke sana mangga. Nah, yang 8 orangnya adalah Ki Buyut Sarit ada di sini kebetulan di Karangmulya. Ki Lasem Nilasem ada di Karangasem, Ki Gendea Ki Jabar ada di Karangasem, Ki Klipo ada di Karangasem, Ki Jayana di Karangasem, dan Ki Danalampa bersamaan dengan pembangun pedukuhan tadi membangun pedukuhan sebelahnya itu dari gombang-gombang atau banyak daerah yang banyak gombang-gombangnya. Gombang-gombang itu palung-palung atau kedung-kedung Pak. Jadi gombang-gombang itu kedung. Nah Ki Danalampa ada di sini. Mungkin itu. Nah lalu bagaimana perbedaan Ki Buyut dengan Ki Gede? Kalau Ki Gede berarti pendiri pedukuhan, membuka pedukuhan sekaligus sebagai pemimpin. Kalau Ki Buyut yaitu orang yang memimpin di 20 sema atau 20 kakak. Jadi mungkin apa Pak Kadus? Anu Pak Sektis. Ya berarti anu ya Padus atau RT RW ya mungkin gitu. Nah tetapi kalau Ki Buyut lebih ditugaskan kepada peningkatan syiar Islamnya.
Jadi beliau salah satu ya anggota daripada Syiar Islam. Nah, kita yang di sini banyak kiai, banyak ulama di sini, mudah-mudahan merupakan ada turunan hasil daripada bimbingan beliau. Makanya kita memperingati mungkin itu saja ya yang saya sampaikan. Makanya dengan itu satu kita harus mengingat. Lalu bagaimana tugas kita sekarang? Sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, saya sampaikan sengaja Pak Sekdis dan Panitia, ada 5 yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah benda. Benda itu misalkan Bapak memiliki keris, pusaka dari masa lalu, itu Pak dilindungi undang-undang. Ya, pusaka-pusaka itu benda. Yang kedua bangunan. Ya, ini bangunan seperti ini, bangunan desa itu juga dilindungi Pak, yang kuno-kuno. Yang ketiga adalah situs. Ini juga situs Pak. Yang kelimanya adalah kawasan seperti Gunung Jati, kawasan itu komplit. Nah, ini di undang-undang. Siapa yang merusak udah bertentangan dengan hukum. Nah, berdasarkan data yang saya dokumentasikan Pak per 31 Desember 2023 ada 591 situs bangunan gedung yang sudah saya dokumentasikan termasuk makam beliau. Jadi mohon dilestarikan. Ya, jangan sampai kalaupun dibongkar juga nanti bangunannya harus sesuai dengan itu. Jadi ini tugas kita. Apa tugas masyarakat Karangmulya? Yang haul berarti memperingati, menghargai, ngeling-ngeling jasanya beliau. Karena beliau salah satu orang dari 9 orang yang membuka pedukuhan Karangasem. Yang kedua, mendidik kita menjadi seorang muslim, Syiar Islam. Itu barangkali yang disampaikan. Dan terakhir, pada tahun 84 Desa Karangasem di Mekar menjadi Karangasem dan Karangmulya. Nah, kebenaran Karangmulya dapatnya 2. Yang pertama makam beliau Ibu Sarip, yang kedua desa induk. Jadi itu saja. Dan mudah-mudahan kita memahami sejarah kita. Karena Pak, siapa yang mengenal sejarahnya itu warga yang besar atau negara yang besar adalah negara yang bisa menghargai para pahlawannya. Itu saja barangkali, dan jangan lupa melupakan sejarah. Saya akhiri, wassalam warahmatullahi wabarakatuh.